Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Pelajar Kudus, media literasi pelajar dan santri. Nah, perkenalkan, nama saya Jundan Muhammad Abdau. Saya Nanda Fatimatu Zahra. Nah, kali ini rekan, kita akan berbincang bersama Ketua Pimpinan Cabang IPNU IPPNU Kabupaten Kudus. Luar biasa. Nah, ini ada rekan Felix sama rekanita Iim. Iya. Bagaimana kabarnya ini Ketua? Alhamdulillah sehat sekali. Sehat. Kamu bagaimana Jundan? Oke, sehat juga Ketua. Alhamdulillah. Rekanita Iim? Alhamdulillah. Semoga selalu diberi kesehatan ya. Amin. Nah, ini kan mumpung ada ketua pimpinan cabang nih. Kemarin itu sudah mengadakan pelantikan. Baiknya kita itu harus ada perkenalan. Karena apa rekan? Karena tak kenal maka tak sayang. Oke, pertama dari Ketua Felix dulu. Ya. Apa yang ditanyakan ini rekan Anda kira-kira? Nama lengkap dulu. Kalau nama lengkap saya ya Muhammad Felix Arfudel, pakai K. Pakai K. Ya, cuma di Instagram saya pakai K lah biar keren gitu. Biar keren. Felix gitu ya. Iya. Felix. Ya. Pakai K. Gitu. Itu nama lengkap. Nama lengkap. Kalau besok dipanggil Felix gitu. Felix. Tapi pakai K ya? Pakai K boleh, pakai X boleh, pakai Q boleh, bebas lah, seenaknya semuanya. Yang Bebas penting ya, nyaman. Mendapat kebebasan gitu. Tapi bukan Felix yang di TV itu ya. Iya. Kalau asalnya dari mana rekan? Kalau saya itu dari Mijen Kaliwungu Kudus. Mijen Kaliwungu Kudus. Iya, dari Kaliwungu, Kecamatan Kaliwungu. Jadi Kaliwungu perbatasan sama Jepara. Ya, agak jauh lah kalau dari sini. Area perbatasan berarti ya rekan. Kudus Kulon. Kudus Kulon. Selanjutnya ini Ada apa nih rekan? kalau dari yang rekanita. Ya, dari rekanita Iim Zamsiba, bener ya Mbak ya? Iya, betul sekali. Namanya benar itu, Mbak? Iya, benar. Iim Zamsiba. Kan saya Pakai Z, bukan pakai Y. Iim Coba. Zamsiba. Nah. Iim Zamsiba, jangan sampai salah. pakai Z ya rekanita. Iya. Rekanita Iim rumahnya di mana? Kalau saya itu jauh ya dari sini, di Jepang. Jepang, Jepang. luar Wow. negeri. Jepang. Tapi tanpa visa. Oke. Bisa ke Jepang tanpa visa. Ke Bisa rumah naik Iim motor Zamsiba. ya? Jepang mencoba Kudus. Ya. Jepang Jepang Kudus. Oke, kalau tadi nama sudah, asal Alamat sudah. Selanjutnya adalah riwayat pendidikan dari ketua nih. Dimulai dari siapa ini rekan Intan Anda? Mana dulu ya? Ayo. Masa sweet dulu ini, Mas. Ya udah, rekan Felix dulu. Oke. Iya, jelas pendidikan ya. Pendidikan formal atau non formal ini? Formal. Formal aja ya. Formal. Kalau pendidikan formal saya itu di MI, ya di MINU Marifatul Ulum 1. Tepatnya di Desa Mijen sendiri. Terus lepas itu saya lanjut di MTS NU Marifatul Ulum juga. Setelah lulus di MTS NU Marifatul Ulum, saya lanjut ke MANU Tasfiqut Thulab Salafiyah atau MATPS ya. Terus MATPS saya lulus, lanjut ke IAIN Kudus. IAIN Kudus. Iya, itu. Jurusan apa itu rekan? Jurusan MBS, FEBI. Iya. Fakultas Ekonomi dan Fakultas- Bisnis. Iya, Manajemen Bisnis Islam kalau Oke. Kalau dari rekanita Iim, riwayat pendidikannya ini dari mana aja? Kalau saya itu bisa dikatakan orang yang setia ya. Setia. Wah. Setiap Ini tikungan dia. ada. Orang yang setia karena memang 12 tahun saya menempuh pendidikan di lembaga yang sama, di yayasan yang sama, mulai dari MI, MTS, MA, NU Banat Kudus. Ya. Dan kemudian untuk jenjang perkuliahan strata 1, saya menempuh pendidikan di IAIN Kudus, Fakultas Tarbiyah. Jurusan apa itu? Pendidikan Bahasa Arab. Dengan bahasa Arab. Jago sekali ini untuk berbahasa Arab. Berbahasa Arab. Aku juga jago loh kan Intan. Nah, Akhi, ukhti gitu. Bisa saya. Saya juga bisa. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Oke.
Selanjutnya setelah riwayat pendidikan, tentunya kalau sudah menjadi ketua pimpinan cabang, mestinya untuk latar belakang organisasinya itu sangat banyak sekali. Sangat panjang untuk kita untuk rekan dan rekanita ini berproses. Nah, betul sekali. Dari rekanita IIM, riwayat organisasinya itu dimulai dari tahun berapa gitu? Kalau saya pribadi memang untuk pertama kali mengikuti atau mengenal dari IPPNU sendiri itu dimulai dari tahun 2009. Wow. 2009 sudah lahir? Sudah. Kelas berapa berarti? SD kelas 4 kayaknya. Ya, 2009 itu bermula dari diajak oleh kakak. Seperti itu. Kakak yang mengikuti IPPNU juga. Semakin lama semakin mengenal, dan di tahun 2010 saya mengikuti pengkaderan awal yaitu Makesta. 2010 berarti. Ya, Makesta, masa kesetiaan anggota, dan dilanjutkan di tahun 2011 itu saya mengikuti Lakmut dan Diklatama di pimpinan anak cabang Mejobo. Seperti itu. Dan untuk riwayat organisasi sendiri di tahun 2013 sampai 2015 saya pernah menjadi ketua pimpinan ranting IPPNU Jepang. Pimpinan ranting Jepang. Ya, Jepang ya. Pimpinan ranting bukan PCI, tapi ini pimpinan rantingnya. PRI berarti. PRI. Dan kemudian di tahun 2016 sampai 2018 saya mendapatkan amanat sebagai bendahara di pimpinan cabang IPPNU Kabupaten Kudus. Bendahara berarti itu. Ya. Dan di tahun yang sama pula, di periode yang sama 2016 sampai 2018 saya juga menjadi sekretaris pimpinan anak cabang IPPNU Mejobo. Rangkap jabatan. Ya, rangkap jabatan. Terus dilanjutkan di tahun 2018 sampai 2020 saya mendapatkan amanat kembali di pimpinan cabang. Di periodenya Rekanita Arin Anisatu Sayyidah kemarin menjabat sebagai wakil ketua bidang organisasi. Bidang organisasi. Ya, dan ini ternyata masih mendapatkan amanah lagi di pimpinan cabang lagi, yaitu menjabat sebagai ketua pimpinan cabang IPPNU Kabupaten Kudus tahun 2020-2022. Keren sekali. Remedi 3 kali. 3 periode ini lebih presiden. Keren ya. Sudah kurang lebih 11 tahun ya? Iya, udah lama sekali, 12 tahun kalau ini 2021 ya. 12 tahun? Iya, 12 tahun. Luar biasa. Seperti sekolah ya. Masih di mana itu ya? Ini apa tipe-tipe yang setia? Iya, Setia. setia semuanya. Selanjutnya rekan. Selanjutnya kalau tadi sudah dari rekanita IIM Jamsiba, kita akan bergeser ke rekan Felix Afifuddin. Iya. Ini tanya apa ini? Riwayat organisasi. Ya. Kalau masalah riwayat organisasi sih yang pertama ya, saya ikut Makesta itu tahun 2012. 2012. Ya, 2012 saat itu saya masih sekolah kelas 2 Sanawi. Kelas 2 Sanawi, setelah itu saya berproses di ranting Mijen. Tahun 2015 saya terpilih menjadi ketua ranting. Ketua ranting sampai 2017. Yeah. Terus pasca menjabat sebagai ketua ranting, saat itu juga saya menjabat jadi pengurus harian pimpinan anak cabang di Kaliwungu. Yang pertama itu di periodenya rekan Muklis, yaitu tahun 2015 2017 juga. Dan saat itu iya sama. Cuma berbeda bulannya saat itu. Berbeda bulannya. Nah, saat itu saya juga mendapat sebagai wakil sekretaris 3 saat itu. Bidang apa itu? Bidang dakwah, USP. Iya. USP. Terus lanjut di periode selanjutnya pimpinan anak cabang Kaliwungu ya. Itu di tahun 2017 sampai 19. Itu di periodenya rekan Syukur sama rekan Itanila. Itu saya menjabat sebagai wakil ketua sama juga di bidang dakwah dan USP. Berarti naik. Iya, tingkatan ya? Ya, asalnya Wasa ke Waka. Namun saat itu saya tidak sampai akhir periode. Nah, di tahun 2018
tahun 2020 kan ada konferensi Iya. dulu. Ada kepengurusan baru di pimpinan cabang, yakni rekan Nita Aring sama rekan Fauzi. Saat itu saya diminta untuk menjadi wakil sekretaris bidang PSP atau sekarang disebut dengan JPS. CPS. Ya, di situ saya menjabat sebagai wakil sekretaris. Dan saat itu juga saya istilahnya itu apa ya? Bukan reshuffle, tapi yang mulanya menjadi pengurus Kaliwungu diminta oleh cabang. Katakanlah kurang lebih seperti itulah. Naik kasta kalau Ya. dalam sepak bola gitu. Jadi dulu diranting ya gitu, belum sampai selesai langsung Udah lanjut naik ya. gitu. Terus setelah itu di bulan November kemarin tanggal 29 konferensinya rekan Fauzi itu saya diamanahi menjadi ketua terpilih di pimpinan cabang Ibnu Kabupaten Kudus periode 2020 sampai 2022. Luar biasa. Luar biasa sekali Jadi nih. kalau ketuanya. tadi rekan Nita Im dihitung kan berapa tahun? Kalau saya dihitung kan enggak. Berapa tahun berarti? 12 sampai 2001. Ya kurang setahun Hampir berarti. sama. Hampir sama Hampir berarti. sama. 11. Kalau 11 tahun. orang 11 tahun. Jawa itu Gandeng girit. mengatakan undi-undi. Udah 11 tahun berarti. Kalau anak sekolah itu udah usia 4 tahun, kelas 4 ya. Kelas 4, kelas 5. 11 tahun. Iya. Iya. Lama ya berarti. Oh, kan. suwe kan. Kelas 6. Mm-mm. Malah. 5-6. Ini berarti kita ada inspirasi Iya. untuk kita jangan Mudah apa ya? Iya. berhenti sampai di sini gitu. Kita itu harus berproses. Ah, Nah, istiqomah. iya. istiqomah. Ini kan jangka waktunya kan panjang sekali. Apalagi kita masih pelajar ya. Iya. Saya masih kecil juga sih. Oke. Oke. Oke, selanjutnya rekan. Saya mau nanya kepada ketua pimpinan cabang. Ketika mendapatkan amanah saat konvercap pada tanggal 29 November 2020. Nah, itu kan diamanahi sebagai ketua gitu ya. Ya. Untuk periode 2020 sampai 2022. Itu perasaannya gimana? Apakah ada kayak deg-deg-dugser apa gimana gitu? Dimulai dari Rekan Nita Im itu. rekan Nita Iim. Iya. Ladies first. Ladies first. Kalau saya pribadi memang nggak menyangka ya kalau di periode ini masih diberikan amanah lagi, karena mengingat saya berproses di pimpinan cabang itu mulai tahun 2016 sampai 2020 sudah 4 tahun ya, atau 2 periode. Ya, ketika pemilihan perhitungan suara, ketika disebutkan ada nama saya ya speechless ya, nggak bisa ngomong apa-apa, maksudnya kaget, ini benar apa enggak, kan seperti itu. Cuma ada satu pesan yang selalu saya ingat dari Ketua Muslimat NU Kabupaten Kudus. Ketua Muslimat. Iya, Siapa itu? Bunyai Hajah Humaidah Hamim. Nah, beliau itu selalu berpesan kepada rekanita-rekanita semua ketika sowan ke sana, memang kalau dalam berorganisasi itu sebuah jabatan tidak untuk dicari, tapi ketika diberi itu nggak boleh lari. Nah, Asik. jadi memang yang namanya ketua itu kan fadl ya. Ketika emang itu diberi itu, lari kemanapun kita itu nggak akan bisa. Kalau jatahnya itu ya itu kan. Karena seperti amanah itu. tidak pernah salah pundak gitu. Iya. Benar sekali. Iya. Termasuk jodoh juga ya. Pundak yang mana? Itu. Udahnya belum ketemu. Nanti masih belajar. Masih belajar. Masih belajar. Nah, kita masih bisa bersandar tembok. Nah, itu dari rekan Nita Iim ya. Kalau dari rekan Felix, bagaimana ini perasaannya? Perasaan ya. Kalau perasaan itu gimana? Seneng ya. Enggak terlalu seneng, ya kan, sedih juga enggak sedih. Ya campur aduk saat itu. Cuma yang saya rasakan dan yang saya harapkan saat itu dan yang saya ingin ungkapkan saat itu ketika saya mendapatkan sebuah amanah, bismillah, saat itu langsung saya tata niat, saya akan berusaha dan juga berikhtiar, karena bagaimanapun itu tadi ketika kita seorang kader
diberikan sebuah amanah itu jangan kita tolak, tapi juga jangan dicari. Itu ketika kita mencari sebuah amanah itu endingnya yang nggak enak, Pak. Pasti nanti ada menghalalkan segala cara dan sebagainya. Lah maka dari itu saya yang diberi amanah itu, bismillah, saya tata niat, saya akan ikhtiar semampu dan juga sebisa saya untuk organisasi yang memang sudah kita geluti, yang sudah saya tekuni mulai tahun 2012 itu tadi. Memang sudah menjadi cerita hidup saya. Dan ini juga menjadi sebuah apresiasi bagi saya sendiri sih. Memang rasa senang yang pasti itu akan menyelimuti saya ketika beribnu dan mulai tingkatan ranting sampai sekarang. Kurang lebihnya seperti itu aja. Luar biasa. Jabatan jangan dicari, kalau ada jangan lari. Kan, Asik. gitu. Itu Rekan-rekan kita. Oke, selanjutnya ini kan masih dalam keadaan pandemi ya, Iya. rekan-rekan kita. Pandangan dari rekan-rekan kita ketua untuk organisasi IPNU IPPNU sendiri di saat pandemi ini bagaimana? Siapa yang jawab? Siapa ya? enaknya? Mbak Iim dulu. Saya. Ya. Kalau dari kondisi pandemi, kita di Indonesia itu ditetapkan PSBB ya. Iya, PSBB. Itu mulai kan tanggal 17 Maret. Itu di pimpinan satu tahun. Ya. 17 Maret 2020. Itu di pimpinan cabang waktu itu ada kegiatan serangkaian herlah. Ya, serangkaian herlah yang dimulai dari bulan Februari sampai Maret, dan itu kita sudah melaksanakan beberapa rangkaian dan tinggal finishnya, Tinggal puncaknya tinggal puncak tasyakuran herlahnya itu ternyata ada kebijakan PSBB itu, dan mulai tanggal itu pula di pimpinan cabang dan di seluruh Kabupaten Kudus itu seluruh kegiatan terhenti. Semua kegiatan-kegiatan besar seperti pelantikan, konferensi, kaderisasi dan lain sebagainya itu berhenti. Yang membuat kondisi khususnya di pimpinan ranting ya, yang sangat terdampak. Maksudnya kaget dengan kondisi yang seperti itu. Terkejut. Itu ya memang kondisi awal-awal pandemi dulu seluruh pimpinan ranting ya, hampir pimpinan ranting dan komisariat juga yang memang sekolahnya daring itu bisa dikatakan vakum kan, seperti itu. Dengan tidak bolehnya adanya kegiatan, segala aktivitas itu dibatasi, dan itu terjadi sekitar 6 bulan. 6 bulan. Iya, sekitar 6 bulanan ya. Sampai di akhir tahun kemarin kan baru ada kebijakan new normal. Ya, atau adaptasi kebiasaan baru itu. Nah, itu dari pimpinan anak cabang, dari pimpinan ranting itu sudah menunjukkan inovasi-inovasi mereka untuk bermulai berkegiatan kembali, walaupun banyak kegiatan yang dilakukan secara daring atau virtual ya. Yaitu denyut nadi atau denyut gerak dari PAC dan pimpinan ranting itu mulai sedikit terlihat, dan sampai sekarang alhamdulillah ada perkembangan ya, mulai dari adanya kaderisasi, walaupun kaderisasinya itu dibatasi. Yang semula dulu kan bisa dilakukan nginep los ya, tapi sekarang pulang 1 hari pulang, besok dilanjut lagi sampai selesai, seperti itu. Jadi mulai adanya kebijakan new normal itu memang sebuah semangat ada semangat tersendiri, giroh terbaru dari pimpinan anak cabang maupun pimpinan ranting untuk berkegiatan kembali. Cuma yang masih menjadi kendala sampai saat ini adalah di kondisi pimpinan komisariatnya ya, karena memang sampai sekarang itu sekolah masih dilakukan daring. Jadi banyak, bisa dikatakan 80% itu kondisi dari pimpinan komisariat, SP-nya bisa dikatakan mati. Ya, belum diperbarui lagi. Tapi untuk ranting-ranting berarti untuk saat ini berarti sudah Makesta berarti? Sudah. Rata-rata SP juga sudah diperbarui kembali. Karena biar bagaimanapun itu kaderisasi harus tetap berjalan. Karena kaderisasi adalah ruhnya organisasi. Berarti itu tadi
saat pandemi. Ya, kondisi ketika pandemi. Langsung kita ganti topik ini. Iya. Rekan Nanda. Ganti apa ini? Ke rekan Felix ya. Oke. Tapi pertanyaan berbeda. Jangan sama nanti dikira contekan. Gimana gitu? Selanjutnya apa nih topiknya rekan? Tantangan. Nah, ini kita akan berbicara tentang tantangan. Tantangan apa yang kira-kira ditemui untuk periode sekarang begitu? Bagaimana itu rekan? Ya, kalau berbicara tantangan ya, itu memang yang paling utama karena kita masih pandemi, Pak. Ya, seperti tadi. Karena pandemi ini menunda semua kegiatan dan aktivitas semua masyarakat. Mulai dari organisasi kegiatannya tertunda, hajat pribadi yang mau nikah aja ditunda, Pak, saat itu. Sampai ada sempat ramai kan yang dikutus itu terkait dengan kelompok seni yang memang non-job saat itu. Iya. Itu salah satu tantangan kita juga dalam di periode ini. Bagaimana di tengah-tengah pandemi saat ini kita itu di taraf pimpinan ranting maupun pimpinan komisariat maupun pimpinan cabang Sahabat Kudus itu mampu hadir dan mampu survive di tengah-tengah pandemi dan mampu bisa berkreasi dan beraktivitas di tengah-tengah pandemi seperti ini. Maka dari itu di periode kita saat ini kita tekankan bahwasanya IPNU pimpinan cabang IPNU IPPNU Kudus karena kita pandemi kita kaderisasinya kita tata. Bagaimana kita tetap menjalankan sesuai dengan protokol, tapi tidak mengurangi khidmah kita dalam melaksanakan kaderisasi. Itu yang pertama. Terus yang kedua dalam hal kreativitas kita arahkan sesuai dengan potensi yang ada. Contoh, ya sesuai dengan minat dan bakat. Contoh saat ini ketika kita melihat karena pandemi ya banyak aktivitas di rumah, banyak melaksanakan kegiatan daring. Awal periode sudah kita laksanakan yang namanya kelas menulis. Kelas menulis itu adalah salah satu perwujudan dari minat dan bakat dan juga potensi kader-kader kita yang ada di pimpinan cabang IPNU IPPNU Kabupaten Kudus. Itu salah satu sebuah terobosan. Dan bukan hanya tantangan saat pandemi juga. Yang pasti yang utama adalah kita di IPNU IPPNU ini karena kita taraf organisasi pelajar dan juga pemuda dan juga banyak yang mahasiswa juga, otomatis kita menuju bonus demografi nanti yang mana yang mana itu populisme pemuda atau jumlah pemuda itu lebih tinggi, produktif itu lebih tinggi daripada orang-orang tua atau memang yang memang baru lahir, katakanlah seperti itu. Di situ kita itu mampu IPNU IPPNU itu harus hadir bahwasanya IPNU IPPNU itu menjadi kawah candra di muka. Atau tempat untuk penguatan secara individu, Pak. Jadi minimal kita di IPNU IPPNU sudah punya bekal yang banyak untuk menuju bonus demografi tersebut. Maka dari itu IPNU IPPNU untuk saat ini selain kita penguatan ideologi yang betul-betul menjadi program utama kita, ya kan? Karena penguatan ideologi adalah hal utama, penguatan agama itu ada hal utama, kita juga akan penguatan yang sifatnya skill yang mampu menjawab kebutuhan zaman yang akan datang. Itu. Luar biasa. Berarti itu tadi tantangan dan juga jawab tentang tantangan berarti. Iya, dalam kepengurusan. Jawaban tantangan itu. Oke. Selanjutnya apa ini rekan Junden? Oke, selanjutnya kalau tadi sudah ada tantangan, sudah mengetahui permasalahannya, berarti ada visi misinya. Visi misi untuk menjawab semua tantangan itu. Mungkin yang di rumah belum tahu visi misi dari atau pimpinan cabang. Atau goal besar dari pimpinan cabang atau mungkin program unggulan. Yang dari rekan dan rekanita di rumah belum tahu, ini langsung kita bertanya ke ketuanya langsung. Bagaimana rekan Felix? Rekan Felix. Bisa lagi. Iya. Kalau visi misi yang kita angkat di periode ini sebenarnya itu gini, untuk prosesnya dulu lah saya ceritakan.
Untuk prosesnya kemarin sebelum kita menentukan sebuah visi misi, itu kita menemukan dari kepengurusan periode-periode sebelum kita. Mulai dari periodenya Mas Joni Prabowo, terus periodenya Mas Wahyu Saputro dan Rekanita Ima, periodenya Mas Fauzi sama Rekanita Arin, terus periode kita saat ini. Di situ kita angkat bahwa program unggulan mereka saat itu apa, tantangan mereka saat itu apa, ya kan, dan juga hal yang belum dilaksanakan saat itu apa, kita inventarisir semua. Dan juga melihat tantangan saat itu, dan juga kita selaraskan juga tentang tantangan yang ada saat ini, terutama dalam hal penguat tantangan saat ini karena sudah maraknya multimedia, maraknya atau kebebasan dalam berkomunikasi, ya kan, mudahnya kita mengakses informasi dan sebagainya, itu menjadi salah satu faktor tantangan kita. Nah, maka dari itu kita angkat di tantangan atau divisi misi kali ini itu yang berbunyi tentang media literasi pelajar dan santri dalam kemandirian organisasi itu. Jadi yang sudah sampean atau rekan-rekan kita ucapkan tadi ya, media literasi pelajar dan santri itu. Nah, saya lanjut ya. Iya. Dalam media literasi pelajar dan santri, di situ kita tekankan bahwa seperti hal yang saya ucapkan tadi, kita dalam zaman saat ini dengan kebebasan berkomunikasi, ya kan, kemudahan dalam meraih informasi dan juga informasi apapun ya ini, baik itu informasi benar maupun hoax dalam arti seperti itu. Nah, itu kalau di visi misi atau di IPNU periode saat ini, kita itu harus mampu menyajikan, bukan hanya sebatas mengkonsumsi, tapi menyajikan, menyajikan sebuah informasi, menyajikan sebuah ilmu, ya kan, yang kita kemas dengan nanti kita siarkan melalui media dan sebagainya, ya kan, dan juga kita juga mampu menyajikan sebuah literasi apapun terkait dengan ideologi maupun skill yang lain. Maka dari itu dengan tantangan tersebut, dengan latar belakang tersebut, itu menjadi landasan atau alasan kita untuk mengangkat visi besar di Brode saat ini. Berarti itu mengajak agar IPNU PPNU itu bukan menjadi objek, tapi menjadi subjek. Ya, subjek dalam perubahan. Asik, keren. Untuk dari kemarin ya rekan, kan terpilih sejak November. Iya, November tanggal 29. Nah, itu sejak terpilih sampai pelantikan kemarin, itu kira-kira sudah melaksanakan apa, kegiatan apa? Iya. Kalau dalam pandemi seperti ini. Iya. Kalau kegiatan itu banyak ya. Apa itu? Ya. Jangan saya terus dong. Oh iya. Gantian lagi. Oh iya. Kembali ke Rekanita Iim. Mungkin dia lelah. Dia lelah. Untuk kegiatan ya, Ya. memang kita di awal periode itu sudah disibukkan dengan beberapa agenda kaderisasi. Ya, karena kita terpilih di 29 November, 30 November kita istirahat, ya kan? Istirahat dimulai di bulan Desember sampai Februari itu kita disibukkan dengan penanganan kaderisasi di pimpinan anak cabang, pimpinan ranting, dan selain itu juga kita ada beberapa penanganan di permusyawaratan atau konferensi anak cabang ya, di beberapa anak cabang yang ada di Kabupaten Kudus. Ya, selain itu juga kita ada di awal periode ada kelas menulis. Kelas menulis Ya. apa itu kok? Ya, namanya kelas menulis itu ya karena tadi sudah disebutkan oleh rekan Felix ya, untuk visi kita di periode ini kan terwujudnya IPNU PPNU sebagai media literasi. Ya, media literasi sendiri itu yang kami maksudkan adalah sumber keilmuan. Jadi ketika kemarin itu ada beberapa agenda di periode-periode yang dulu itu ada agenda yang sifatnya tatap muka yang kita bisa langsung kaitannya langsung kepada sasarannya langsung ke pimpinan anak cabang dan pimpinan ranting, tapi kita sekarang kan
terbatas. Terbatas. Jadi kita memainkan media itu tadi, media online, media semuanya lah. Ada media cetak, media online. Nah, adanya kelas menulis itu kita menyiapkan kontributor-kontributor yang ada di pimpinan anak cabang agar apa? Mereka menulis apa yang sudah dilakukan oleh seluruh pimpinan anak cabang dan pimpinan ranting yang ada di Kabupaten Kudus. Berarti itu menyiapkan penulis-penulis ya? Ya, penulis-penulis yang ada di pimpinan anak cabang. Udah banyak karyanya loh Ya, itu. udah banyak. Gimana itu karyanya? Ya, Kan di mana itu? ya itu bisa dicek di website Kalau kami. website kita itu ya, Ada itu di- hasil dari karya anak-anak kelas menulis itu luar biasa sekali. Hampir setiap hari kita rilis Setiap berita. hari Tulis ya, berita. Mas. Luar Di biasa. website Ya, bisa Kita dicek. viewernya itu 1 bulan itu kurang lebih itu hampir 11.000 Pak. Wow, Keren. 11.000 pengunjung di website. Udah dapat apa geprek ya? Kayaknya Mas Esther. 11.000. Luar Terus biasa. ada lagi, Apa itu? jadi kolaborasi antara teman-teman kelas menulis itu sama yang di pers dan juga penerbitan departemen tersebut atau lembaga tersebut itu kemarin juga 2 bulan itu 2 bulan? ya selama 2 bulan itu sudah menghasilkan sebuah karya Pak. Ini majalah Pilar. Majalah Pilar. Majalah Pilar. Nah, kita buat selama 2 bulan dengan bulan loh. pemateri yang letak geografisnya sangat jauh dengan kita. Di Marsudi Suhud. Siapa itu? Ketua PPN. Ketua PBNU. Iya. Itu keren. Iya, 2 bulan. Itu pun 2 bulan itu saja. Itu apa pimretnya itu ya. Pimretnya yang kurang begitu aktif aja itu 2 bulan selesai, Pak. Masa ini dengan Luar biasa. Siapa itu? Siapa itu? Pimretnya ini loh pimretnya. ini pimpinan majalah Pilar ya Iya. rekan-rekan kita. Bukan, karena saat itu Jundan masih bolak-balik Semarang Kudus itu aja 2 bulan terus selesai. Apalagi kalau dia stay di Kudus fokus 1 minggu Pak selesai covernya. Covernya. Luar biasa. Oke. Ini berarti selain dari pelajarkudus.com berarti ada media cetak juga ya. Berarti Iya. Pilar ini. Dan Oke. Keren. Terus apa itu kan tadi untuk kegiatan-kegiatannya begitu Iya. nggih. Selanjutnya kemarin kan mengadakan pelantikan ya Iya. di pengurusan Kegiatan ini. pelantikan. Kegiatan pelantikan. Iya, baru pelantikan. Baru pelantikan. Tanggal Tanggal 21 Maret 2021. Iya, Nah, itu dari rekan-rekan kita sendiri kesannya di pelantikan tahun ini tuh bagaimana? Kok kelihatannya berbeda dengan pelantikan yang Berbeda. sebelum-sebelumnya? Iya, jelas berbeda. Iya. Kalau dulu itu keren Pak, sampai mendatangkan 1.000 orang katakanlah. Kalau kita kan izinnya terbatas, maka dari itu berbeda. Keadaan ya? Iya, tapi tidak mengurangi rasa khidmat kita Pak. Bahkan yang menjadi bangga kita di pimpinan cabang dan seluruh jajaran kepengurusan itu, kita itu didatangi atau dihadiri oleh Ketua Umum Ibnu Rekan Aswandi dan juga Ketua Umum IPPNU Rekan Nitanur. Jauh-jauh dari sana Iya. ke sini. dari Jakarta. Ya hadir semua, hadir semua, dua-duanya ya. ketua umum dan alhamdulillah itu menjadi sebuah kebanggaan. Apalagi kalau kali aja kali menonton ya, terima kasih ketemu ya. itu yang menjadi perbedaan. Kalau memang sangat jarang sekali langsung dihadiri bahkan di cabang-cabang yang lain, apalagi di Kudus sendiri periode-periode yang dulu itu sangat jarang sekali. Nah, saat pandemi saat ini kita tetap mampu bisa melaksanakan kegiatan pelantikan tanpa kehalangan suatu apapun, alhamdulillah. Sehingga ketua umum sendiri ke Kudus pun pulang senang, berangkat senang dan pulang juga senang gitu. Kembali senang. Iya. Itu yang membedakan pelantikan meskipun kita terbatas dengan konsep yang sederhana, tapi itu menjadi salah satu poin utama dan juga menjadi sebuah kesuksesan tersendiri dan kemudahan sendiri kita untuk tetap melaksanakan kegiatan pelantikan. Keren. Jauh-jauh dari ketua umum Ya. pimpinan pusat rekan Itananda. Ke Kudus ya rekan.
Dan juga di situ pelantikan itu juga ada momen Ketua Umum IPPNU Rekanita Nurul untuk mengasihi untuk kita berdiskusi bareng dalam kegiatan talk show, seminar tentang apa itu ya rekan? Tentang ya itu tadi seperti halnya yang saya angkat mengenai kebutuhan pemuda atau kebutuhan pelajar untuk menyambut bonus demografi tadi ya. Iya, betul sekali. Dan menuju 1 abad NU. Menuju 1 abad NU. Itu tadi kan kesan dari rekan ketua. Selanjutnya kita berpindah ke rekan ketua yang IPPN Rekanita. Oke, selanjutnya ke Rekanita Iim. Ya, sebenarnya memang untuk pelantikan periode ini adalah pertama kalinya pelantikan pimpinan cabang itu dengan menghadirkan sedikit massa. Karena kalau dulu itu ya kita disibukkan karena adanya peserta yang bisa mencapai 1.000 itu, karena dihadiri oleh seluruh pimpinan anak cabang, pimpinan ranting dan pimpinan komisariat. Tapi kan memang ini berbeda. Nah, dengan yang berbeda ini ya awal mulanya dari pengurus sendiri lah. Itu ya ada beberapa kurang gregetnya kok hanya sedikit kan gitu ya. Tapi itu terobati dengan tadi yang seperti dikatakan rekan Felix tadi, dengan adanya kedatangan dari Ketua Umum IPNU dan IPPNU itu menjadi energi tersendiri bagi rekan dan rekanita, dan itu berimbas pada girohnya mereka. Giroh dalam berhikmah itu semakin semangat. Ya, semakin membara. Karena memang ketika ada ketum di sini itu ada beberapa kaitannya motivasi dan lain sebagainya yang disampaikan kepada rekan dan rekanita yang ada di kepengurusan pimpinan cabang IPPN Kabupaten Kudus. Saya juga semangat itu kedatangan ketua itu ya. Pimpinan pusat IPPNU karena saya bisa berfoto. Saya melihat kemarin di Instastory-nya rekan-rekanita juga banyak sekali ya yang ya bangga lah. Iya. Sebagai semangatnya itu menular gitu, mencerjer ya. Mencerjer. Oke, itu tadi seputar pelantikan. Kita tadi juga sudah berkenalan dengan rekan ketua dan rekanita ketua. Oke. Gimana kalau gantian aja? Gantian apa ini? Kalian yang saya wawancara. Oke. tukar posisi. Tukar posisi. Blokir kalau dalam cekak. Oke, tapi sebelumnya ya rekanita Nanda. Kita sebelum kita tutup, itu harus ada closing statement dari ketua IPNU maupun IPPNU. Untuk rekanita dan rekan yang di rumah. Rekan biar semangat gitu ya. Begitu. Oke. Nah, dari rekan ketua rekanita ketua ini pesan untuk rekan-rekanita yang ada di rumah ini apa biar semangat dalam berorganisasi di IPNU IPPNU gitu. Pada intinya kita di IPPNU bismillah kita selalu pesankan kepada kader-kader yang ada di pimpinan ranting, komisariat maupun di pimpinan anak cabang bahwasanya kita menuju 1 abad Nahdlatul Ulama ini harus yang paling utama adalah kita harus tata niat kita. Kita tata niat bahwasanya kita itu di IPNU, di IPPNU, di NU ini kita tata untuk berkhidmat. Jangan untuk apapun, katakanlah seperti itu. Sehingga IPNU, IPPNU ini nanti bisa menjadi kawah candra di muka seperti yang saya ucapkan tadi, bisa menjadi lahan untuk perubahan bagi diri kita sendiri, pembentukan karakter pribadi kita sendiri, sehingga kita nanti dengan bentukan karakter kita di IPNU dengan manfaat atau barokah kita di IPNU nanti baru kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Terutama kita harus mampu menyiapkan generasi-generasi muda menuju 1 abad Nahdlatul Ulama. Maka dari itu yang paling utama kita tata niat dulu, bismillah ya kan, kita niatnya nguri-nguri NU. Yang paling utama bismillah tata niat nguri-nguri NU. Itu hal simpel, Pak. Tapi jarang sekali Sulit sekali. sulit sekali kita terapkan.
Orang Judan aja dulu Ibnu itu pertama itu karena tetangganya ada yang ngajak dan tetangganya yang ngajak itu cewek gitu. Enggak. Gitu. Bismillah, tata niat nguri-nguri NU. Itu dari ketua Ibnu. Bisa story Jumat mungkin. Hari Jumat tuh. Kalau dari rekanita IIM itu bagaimana? Kalau dari saya terkhusus bagi seluruh pelajar, karena organisasi kita adalah organisasi keterpelajaran yang fokus kita adalah pelajar dan santri, dan tagline kita adalah belajar berjuang bertakwa. Kita sebagai seorang pelajar jangan bosan yang namanya belajar. Belajar di sini tidak hanya belajar akademis saja, akan tetapi non akademis juga penting sekali karena itu bekal kita dalam bermasyarakat nantinya di kemudian hari. Dan itu kita semua bisa temukan di organisasi kita, yaitu di organisasi Ibnu IPPNU. Dan bagi rekan dan rekanita semua yang sudah mengikuti Ibnu IPPNU, nikmati setiap proses yang ada di Ibnu IPPNU. Mungkin untuk manfaatnya kita tidak bisa merasakannya sekarang, akan tetapi kita bisa merasakannya 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, karena orang dalam bermasyarakat itu pasti berbeda antara orang yang tidak pernah mengikuti organisasi dengan orang yang berorganisasi. Jadi nikmati setiap proses yang ada, pahit, manis, asam, dan semua rasa itu pasti ada dalam, karena kita bertemu dengan orang banyak dengan karakter yang berbeda-beda. Akan tetapi itu yang membuat kita bisa semakin kritis, bisa semakin dewasa, dan itu tadi nikmati setiap proses yang ada di Ibnu. Terus yang paling penting nih Pak, ini mungkin ini saya khususkan kepada seluruh pimpinan ya, entah itu ketua ranting seperti rekan Intanan dan Anda ini ketua ranting ya, terus ketua pimpinan komisariat maupun pimpinan anak cabang, yang pasti kita dalam posisi pimpinan itu punya tanggung jawab yang besar. Sudah berapa ratus dan berapa ribu itu yang kita konsolidir dan juga kita koordinir, yang mana di situ kita punya kewajiban dan tanggung jawab untuk bagaimana nasib mereka tentang pengetahuan ideologi, tentang wawasan kebangsaan, tentang penguatan skill, dan juga nasib mereka dalam berproses di masa yang akan datang. Maka dari itu pesan saya untuk ketua-ketua atau kepada pimpinan pelajar se-Kabupaten Kudus, kita mulai sekarang coba kita raba anggota, kader-kader dan juga potensi yang ada. Kita kuatkan, kita tekankan sesuai dengan kebutuhan zaman, sesuai dengan tantangan dan juga kemampuan yang ada, sehingga nanti kader-kader kita itu juga mampu bersaing di dunia luar. Bukan hanya kita besar di dalam internal, tapi kader-kader kita juga mampu bersaing di dunia luar. Karena seperti halnya tadi, bonus demografi ini perlu orang yang cerdas, pintar, dan juga kreatif, dan juga mempunyai sebuah skill. Kalau tidak ada hal-hal tersebut, wah, kita dihimpas dengan hal yang lain. Itu. Dan itu perlu kita siapkan mulai saat ini, mulai dari ranting, taraf paling bawah sampai di pimpinan pusat nanti. Gitu para pimpinan. Itu pesan bagi pimpinan loh. Iya, Anda. Atau gini, pimpinan atau orang yang paham mengenai hal itu. Harapannya sih paham semua. Itu bahwasanya amanah itu ya amanah. Amanah itu tidak untuk dicari, tapi kalau dapat kita jangan lari. Aku ada lagi. Apa? Kalau ketua kota ini good looking, kalau good looking itu bagian dari anugerah, kalau tanggung jawab itu amanah. Story Jumat. Oke. Itu Yang penting Anda sehat aja lah. Soalnya dia itu sering ngingetin saya jaga kesehatan. Padahal dia sendiri yang menyakiti saya. Ya. Enggak itu marahannya juga. Itu tadi podcast perjumpaan kita yang kedua ya, rekan. Kedua.
bersama Ketua IPNU dan IPPNU. Ya. Pimpinan cabang IPNU IPPNU Kabupaten Kudus. Oke. Sebelum kita pamit undur diri, jangan lupa di subscribe YouTube Pelajar NU Kudus dan jangan lupa follow IG @IPNU IPPNU Kudus. Nah, menuju 10.000 follower. Dan jangan lupa tadi Gimana? pelajarkudus.com. Nah, itu nanti bisa dibuka, di situ ada penulisan-penulisan dari itu ya. Hasil karya dari kelas rekan-rekan kita kelas menulis. kontributor. Ya. Di seluruh Kabupaten Kudus. Iya. Itu bisa Luar dibaca-baca. biasa. Oke. Mungkin itu sekian dari kami. Ya. Apabila ada kesalahan, Kami mohon maaf. Saya Nanda Fatimatu Zahra. saya Jundan Muhammad Abdau. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pelajar, belajar, berjuang, bertakwa.